Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri. Dan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita Subhanahu wa taala sampaikan kepada beliau, maka ini tidak masuk dalam pembahasan tersebut. Akan tetapi perantara di sini adalah seseorang menjadikan dalam masalah ibadah, misalnya berdoa, dia harus menjadikan wasilah antara ia dan Allah, itu Rasulullah SAW atau Nabi Isa atau malaikat, untuk menyampaikan keinginannya, sehingga ini menjadikan sekutu secara tidak langsung, sama dengan pembahasan pembatal Islam yang pertama. Orang-orang yang nyata-nyata kafir, au syakka fi kufrihim, atau seseorang itu ragu-ragu akan kekafirannya, au sahhaha madhhabahum kufr, atau seseorang yang membenarkan akidah orang kafir, maka kategori pembatal Islam seseorang. Maka bagi seorang muslim yang sejati, yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, hendaklah dia meyakini dengan hatinya bahwasanya mereka semuanya kafir amalan. Sesungguhnya telah kafir seseorang yang mengatakan Allah itu adalah Isa putra Maryam. Dan begitu pula orang Yahudi yang mengatakan yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan bahwasannya itu maghlulah, terbelenggu. Mereka kafir. Maka jika ada orang Nasrani, orang Yahudi, mereka kita Rasulullah SAW. Misalnya seseorang ada yang mengatakan, saya nggak percaya Muhammad bin Abdullah SAW itu Rasulullah. Saya nggak percaya. Dia bukan Rasul. Dia tukang sihir. Dia tukang dusta. Kafir. Dan begitu pula yang hukumnya sama. Seseorang yang tidak mau mengimani kerisahan Rasulullah SAW, walaupun orang tersebut itu mengaku Rasulullah SAW itu Rasul, dia saya percaya Muhammad bin Abdullah SAW adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia tidak mau mengakui keumuman risalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus kepada setiap manusia, sehingga untuk orang Arab, maka orang tersebut kafir. Jika ada orang yang mengatakan syariat Islam itu enggak berlaku, dia sama saja mengingkari keumuman. Enggak, ini hanya berlaku untuk orang Arab. Jilbab, cadar itu untuk orang Arab, bukan untuk orang Indonesia. Orang Indonesia pakainya ini. Tapi kembali kepada pembahasan kita awal, muqaddimah, kita katakan bahwasanya seseorang jangan mudah untuk mengkafirkan seseorang. Kita menghukumi orang tersebut itu kafir secara amalannya. Dia melakukan amalan-amalan orang kafir. Kemudian kita ketika bertemu, kita itu dijadikan sebagai tesis unggulan di kampus. Cuman ini riskan. Bahkan ada salah seorang ulama ijazah mengatakan, ya orang tersebut ya dengan nama plesetannya diplesetkan. Tapi alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah beliau masih hidup. Kasihan pernyataan yang membuat umat Islam itu marah. Bahkan pernyataan
cukup orang tersebut itu dikatakan orang saja, nggak untuk setiap orang. Maka ketika itu ya orang tersebut dikatakan kafir. Lantas bagaimana ketika orang jelas-jelas dia Nasrani, Yahudi, ya orang kafir. Lah orang kafir kita katakan kafir, ya mau apa? Beda kalau misal maka kita harus dengan tegas mengatakan perbuatannya kafir, itu perbuatan syirik. Maka siapa saja Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut Islam. Ini hukum asalnya. Tapi jangan mudah antum setelah belajar nawaqidul Islam akhirnya antum menjadi orang yang serampangan, gampang mengkafirkan orang lain, mendapatkan perlindungan dari negara kita, dari negara. Maka seseorang tidak boleh asal-asalan membunuhnya, kecuali kalau misalnya orang datang ke sini buat onar tersebut tidak ada permusuhan. Ini banyak digelontarkan, banyak dikampanyekan oleh orang-orang yang wahdatul adyan, orang-orang yang ingin menyatukan agama menuju titik temu antara Islam, Nasrani dan Yahudi. Sehingga akan ke gereja, antum jangan nggak boleh itu ke gereja, itu toleransi. Tapi kalau misalnya kita harus membenarkan agama mereka, selain orang Yahudi itu adalah seperti apa? Antum tahu apa? Seperti setan. Iya, orang nasi. Lawang nasi saja bisa ditoleransi ketika mengatakan selain ras Yahudi itu adalah ras yang terkutuk. Orang-orang bisa kok menerima. Nah, kenapa ketika umat Islam mengatakan? Karena sudah pasti setiap agama itu mengaku bahwa dia adalah agama yang paling benar. Itu sudah. Karena kita membenarkan agama mereka, padahal itu tidak benar. Terlebih lagi terkadang ada orang, loh kita kan sama, Islam, Yahudi, Nasrani, sama-sama dari mana? Dari langit, agama samawi. Kita harus saling membenarkan. Intinya tujuannya sama, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak benar. Karena Islam, ketika Islam datang itu semuanya sudah dihapus. Buktinya apa? Buktinya Nabi Musa alaihissalam telah mengabarkan tentang akan datang seorang Nabi dan Rasul setelah beliau alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikannya dalam surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Dan Nabi Musa alaihissalam telah mengabarkan, hendaklah engkau mengikuti seorang rasul, an-nabi, seorang nabi, pembawa berita, Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ummi. Apa itu al-ummi? Yang tidak bisa baca tulis. Rasul yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini sebagai bentuk apa? Biar Al-Quran itu ketika misalnya Rasulullah dituduh itu buatannya Muhammad terbantah, dan Nabi Muhammad nggak bisa nulis. Gimana mau buat Al-Quran? Nulis aja nggak bisa, nggak bisa baca. Ini sebagai bantahan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu isinya dongeng. Antum kalau mau ngarang cerita, kalau antum nggak bisa baca, gimana antum mau dapat cerita? Bisa Ustaz, dari mendengar. Lah antum nggak bisa nulis, antum dapat inspirasi dari mana? Di pundaknya ada, kemudian dia tidak menerima sedekah enggak, zakat enggak, nerimanya apa? Hadiah. Makanya ketika bersyahadah, maka kisah Salman Al Farisi yang ribuan rumah yang banyak, mana ini enggak, akhirnya
sampai ketemu di Madinah. Bahkan sampai para pedagang-pedagang ditanyain ketika ketemu pas di Syam, tahu nggak daerah yang banyak ditumbuhi kurma? Oh iya saya tahu. Ya udah saya ikut. Nah akhirnya ikut sama pedagang tadi, ternyata dia ditipu tapi benar sampai ke Madinah, sampai ke daerah tersebut. Beneran sampai Madinah tapi dia ditipunya apa? Ternyata dia dijual menjadi seorang budak. Tapi setidaknya walaupun penipu tapi dia masih ada jujurnya, apa? Disampaikan ke Madinah. Akhirnya ketika di Madinah, ketika Salman melihat banyak pohon kurma, senang dia. Semangat dia ketika misalnya tuannya, oh tolong ambil pohon kurma, dia semangat karena apa? Sambil metik pohon kurma sambil tengok kanan tengok kiri. Karena kan ini kota yang akan didatangi oleh Nabi terakhir. Sudah ribuan pohon kurma yang dipanjat, kok belum ada kabar-kabarnya. Kalau orang zaman dulu kan pengen tahu berita kan naik pohonnya. Beda dengan sekarang, antum megang HP, tulis di Google, hey Google apa berita hari ini, muncul. Kalau zaman dulu orang harus manjat, oh sana ada rame-rame, ada berita apa, atau ada apa. Sampai akhirnya datanglah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Senang. Ini bukti bahwasanya kisah Nabi Muhammad itu ditulis dalam Taurat dan Injil. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam telah jelas-jelas menyatakan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat As-Saff ayat 6. Ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum. Wahai segenap Bani Israel. Karena orang Nasrani itu keturunan Bani Israel. Antum mau kamar mandi? Mau ke kamar mandi? Nah, kenapa di sini disebutkan Bani Israel? Karena orang Nasrani itu anak keturunannya Bani Israel, Yahudi. Orang Yahudi kemudian berpecah menjadi Bani Israel. Jadi kisahnya panjang. Intinya itulah. Kaumnya Nabi Isa itu adalah Bani Israel. Walaupun Bani Israel itu Nabi siapa awalnya? Nabi Yakub. Agamanya apa? Setelah Nabi Yakub siapa? Bani Israel. Nah, Nabi Isa itu juga keturunan Bani Israel. Segenap Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Yang mana yang namanya itu adalah Ahmad. Itu disebutkan akan datang sebuah Nabi terakhir namanya Ahmad, atau di kitab yang lain Muhammad. Dan itu benar. Maka harusnya kalau seseorang mengaku sebagai pengikutnya Nabi Isa, ya harusnya dia masuk Islam. Terlebih lagi Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Rasulullah SAW itu sebagai penutup para nabi dan menghapus risalah nabi sebelumnya. Dan ternyata apa yang terjadi, sebagian orang Nasrani dan orang Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Padahal berita tentang datangnya Rasulullah SAW itu sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kitab kepada mereka, siapa? Yahudi dan Nasrani. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tentang ciri-ciri Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengetahui ciri-ciri anak-anak mereka. Artinya apa? Ciri-cirinya itu sudah gamblang. Bahkan seorang ibu akan tahu, sebagaimana seorang ibu itu tahu mana. Bahkan seorang ayah juga tahu mana putri cantiknya, mana putri kecilnya. Walaupun semuanya pakai cadar,
Dia akan tahu, oh ini anak saya ini. Padahal cadarnya semuanya hitam, mukanya hitam, semua tahu. Jangankan seorang ayah, kadang seorang kakak aja tahu itu adik saya itu. Walaupun semuanya pakai cadar. Maka sudah tidak ada alasan lagi orang Yahudi dan Nasrani tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Salam an Abdullah bin Salam, sus salam bainakum wasilul arham tadkhulul jannata bisalam. Mim semua akhir apa namanya hadis. Nah, ketika itu Abdullah bin Salam ada di samping Rasulullah SAW. Orang Yahudi ini curhat datang, ya Rasul. Kemudian tangannya diangkat, tuh lihat tuh apa tuh. Kalaupun itu digabungkan fakta satu pun orang, mana ayat yang membuktikan bahwasanya Nabi Isa itu Tuhan? Nggak pernah Nabi Isa itu ngaku sebagai Tuhan, nggak pernah. Sembah aku, nggak ada. Maka kalau orang yang sudah dikafirkan Al-Quran, maka kita katakan mereka adalah orang kafir. Bahkan kalau kita misalnya mengadakan tamal untuk penyatuan agama, itu tidak akan mungkin. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Maka apa yang terjadi kalau seandainya orang misalnya mengadakan muktamar, pertemuan untuk makan, nggak bisa. Tapi kalau misalnya antum misalkan kemudian suatu ketika antum itu misalnya diamanai sebagai salah satu forum silaturahmi ukhuwah antar agama, itu ada loh, ada di Indonesia ada. Nah misalnya antum diundang untuk apa? Persiapan misalnya Natal, antum datang nggak? Ya boleh saja datang, asal bukan di gereja. Datang untuk apa? Tujuannya apa? Itu forum kerukunan antar umat beragama, itu untuk saling apa? Saling toleransi dalam masalah ibadah. Jadi misalnya ustadz siapa diundang gitu. Kenapa nanti sudah lagi Natal? Ini cuma pemberitahuan sudah lagi Natal. Tolong antar pemeluk umat beragama saling toleransi. Toleransi di sini membiarkan mereka untuk beribadah, jangan diganggu. Udah itu nggak masalah. Karena memang ini nggak masalah. Tapi tetap kita katakan. Maka saya tadi mungkin memiliki akidah beragama kecuali ya dia meyakini agama yang paling benar ada agama yang dia anut. Sebagai orang Yahudi dan Nasrani begitu. Tapi kalau malah dijadikan dalil, Rasulullah mentoleransi orang Yahudi di Madinah datang ke sinagog untuk beribadah namanya. Nggak tepat seperti itu, tidaklah tepat, nggak benar seseorang membenarkan. Maka Rasulullah SAW itu ketika diutus semua agama sebelumnya itu sudah terhapus. Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun summa la yu'minu billadzi ji'tu bihi illa dakhalan nar. Tidaklah seorang Yahudi atau seorang Nasrani yang datang kepadanya sebuah berita tentang aku diutus, kemudian ternyata dia tidak mau beriman kepadaku, maka dia adalah penduduk neraka. Artinya apa? Dia kafir. Maka kita katakan orang tersebut kafir. Kalau seandainya orang tersebut itu mengaku beriman, ya harusnya mereka mengikuti Rasulullah SAW, mengikut syariat Islam. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita ini berbicara tentang orang kafir, orang yang ketika seseorang mengkafirkan, misalnya kita dapati seseorang yang tidak mau mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir, misalnya dia ngomong kita harus menghormati siapa? Abu Thalib. Karena apa? Abu Thalib itu pamannya Nabi Muhammad SAW.
Ya kita katakan, ya Abu Thalib kafir, kita katakan kafir. Ada salah seorang dai mengatakan jangan ngomong Abu Thalib itu kafir. Karena apa? Beliau adalah pamannya Rasulullah. Lah enggak benar. Abu Thalib sendiri kafir, jelas kafir. Rasulullah SAW juga mengatakan kafir. Maka ketika seseorang misalnya mendapati orang tersebut kafir, maka ada beberapa hal yang berlaku bagi dirinya. Yang pertama, wajib bagi seseorang itu untuk membenci orang kafir dan tidak boleh mualah, tidak boleh loyal. Loyal ini maksudnya ya seseorang misalnya malah membenarkan akidah mereka, menghormati mereka gitu. Maka ini tidak tidak dibenarkan. Misalnya loyal di sini, misalnya ketika mereka ke gereja terus antum ikut ke gereja, itu loyalitas tanpa batas, itu kebablasan akhirnya. Loyal boleh, misalnya ada, misalnya antum punya tetangga orang kafir, baik banget sama antum, suka ngasih hadiah gitu. Tapi hadiahnya ini selain di hari raya mereka. Misalnya sering antum bertetangga ketika misalnya istri antum masak, antum ngasih makanan ke tetangga antum yang orang kafir, orang misalnya Nasrani atau orang Yahudi. Dan begitu pula sebaliknya, kalau misalnya tetangga antum itu masak, sering ngasih makanan. Misalnya makanan apa misalnya? Kalau yang jelas-jelas haram ya jangan dimakan. Misalnya babi rica-rica ya jangan, misalnya ayam rica-rica, dan kita tahu ayam tersebut itu dia beli di pasar, kemungkinan besar itu orang muslim, dohirnya muslim, ya sudah antum makan apa. Halal antum memberi hadiah kepada orang kafir yang tidak memusuhi antum, tidak mengganggu antum, boleh saling berbagi makanan, itu boleh. Tapi selain di hari raya mereka boleh. Nah misalnya antum ngasih hadiah ketika lebaran, boleh nggak? Ya toh boleh-boleh saja. Cuman masalahnya kan orang muslim kan masih banyak. Kenapa antum ngasih ke mereka? Tapi kalau misalnya antum ngasih hadiah ke mereka pada hari raya Idul Fitri, boleh. Jika dengan antum ngasih hadiah bisa membuat mereka itu masuk Islam. Tapi ketika misalnya di hari raya mereka terus antum menerima hadiah yang mana hadiah tersebut adalah hadiah dari hari raya mereka, ya jangan diterima. Karena apa? Ini ditakutkan antum bisa loyal kepada mereka. Akhirnya antum malah ikut ibadah mereka, antum membenarkan ibadah mereka. Nggak benar. Ini toleransi atau loyalitas yang kebablasan. Kemudian yang kedua, hukum berlaku yang kedua, antum catat ikhwah sekalian. Siapa tahu nanti ujian keluar. Karena ini insya Allah tentang pembatal Islam ini cukup untuk materi ujian ini, sangat cukup. Hukum yang berlaku yang kedua adalah barang siapa yang meninggal sedangkan orang tersebut itu dalam keadaan musyrik atau kafir, misalnya dia jelas-jelas kafir gitu. Selama ini dia sering datang misalnya ke gereja atau ke sinagog, wihara dan lain sebagainya, dan dia meninggal ketika itu, maka antum katakan orang tersebut itu orang kafir. Dan ketika antum misalnya hendak untuk memakamkan, maka antum tidak boleh untuk la yatawala janazatahu. Antum tidak boleh untuk mengurusi jenazahnya, memandikannya, mengkafaninya misalnya. Walaupun itu orang tua antum, walaupun itu keluarga antum. Begitu pula antum juga tidak boleh menguburkannya, nggak boleh. Ini hukum yang berlaku bagi orang kafir seperti itu. Namun ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Jika tidak didapati satu orang pun dari orang kafir yang mau menguburkan orang tersebut,
mengurus jenazahnya, maka baru ketika itu antum boleh untuk memakamkannya, mengurusnya. Dan ketika dikuburkan itu tidak boleh di kuburan kaum muslimin, sebelahan kaum muslimin. Dan alhamdulillah zaman sekarang itu banyak kuburan yang khusus untuk kaum muslimin. Selain orang Islam nggak boleh. Maka kalau misalnya mau dikuburkan ya di kuburan pemakaman umum. Jadi biasanya orang Nasrani itu punya pemakaman khusus mereka, bahkan bayar, dan bahkan pemakamannya lebih bagus dibanding pemakamannya kaum muslimin. Ya dia akan dikuburkan di sana. Ya ini akidah mereka gitu. Tidak bisa seseorang itu akhirnya rasis, ini ustadznya rasis, tidak menghormati HAM. Nah ini akidah kita, sebagaimana mereka akidah mereka begitu ya. Kita harus saling menghormati. Toleransi yang diperbolehkan seperti ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri." Dan janganlah engkau bersolawat mendoakan mereka yang mana mereka tersebut itu meninggal dalam keadaan kafir. Wala taqum ala qabri, dan jangan pula antum sekali-kali mendoakan. Misalnya ada orang tua antum, misalnya ada saudara antum naudzubillah min dzalik, orang kafir, terus antum doakan semoga kuburannya dilapangkan, semoga dihindarkan dari siksa neraka. Ini nggak boleh. Karena apa? Percuma antum berdoa. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah dan Rasulnya, dan mereka ketika meninggal mereka dalam keadaan fasik, dalam keadaan kafir. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya kita dengar ada tetangga sampai rumah misalnya, kita sering berbagi makanan, kan bagi makanan boleh ya, selama bukan pada hari raya mereka, dan ini sudah menjadi kebiasaan, mereka tidak mengganggu kita, tidak merecoki hidup kita, nggak apa. Suatu ketika orang tersebut itu sakit, boleh nggak kita menjenguk tetangga kita yang non muslim tadi, yang kafir tadi? Boleh nggak? Boleh, dengan catatan kita mungkin untuk mendakwahinya. Misalnya kita selama ini kan hubungannya dekat, tapi antum nggak pernah ngajak Islam gitu. Ya, siapa tahu pas ini sakit parah, antum bisa mensyahadatkannya. Tapi ya ketika mensyahadatkannya ya jangan terang-terangan. Dalam artian ketika keluarganya ada semua, kamu syahadat sekarang gitu. Ya jangan, saya pas sendirian dibisiki. Kalau kamu mau syahadat, insya Allah saya bisa menolongmu kelak ketika di hari kiamat. Dan seringkali ketika di detik-detik terakhir ini orang itu tiba-tiba mau syahadat. Banyak kejadian seperti itu. Banyak orang ketika detik-detik terakhir akhirnya mau syahadat. Karena apa? Hubungan antara dua orang tadi, yang satu muslim dengan satu yang non muslim, orang kafir, itu selama ini terjalin baik, tapi ternyata nggak pernah mendakwahi. Nah, maka kalau misalnya dengan mengunjungi ketika dia sakit, ini bisa menjadi momen titik balik orang tersebut mau masuk Islam, maka boleh. Bahkan itu sangat mungkin untuk didakwahi. Terakhir ini sangat menentukan. Jangan pula ketika misalnya ini kejadian loh, saya kemarin itu ditanya, Ustaz, ada keluarga selama ini itu muslim, akhirnya apa? Ketika rumah sakit yang notabene jelas-jelas punya non muslim, dan itu di rumah sakit tersebut itu sudah masyhur bahwasanya orang ketika masuk rumah sakit tersebut, ketika menjelang titik kematian itu biasanya dituntun untuk masuk ke agama mereka. Boleh nggak Ustaz berobat
ke tempat tersebut, saya katakan nggak boleh. Dan itu sudah jelas-jelas karena apa? Bisa jadi mempengaruhi akhir hidupnya. Ustaz, nggak boleh, kenapa? Padahal sudah kritis. Saya tanya, ada nggak rumah sakit yang lain umat Islam? Banyak, apalagi kejadian ini di Jogja, rumah sakit Jogja yang Islam banyak. PKU Muhammadiyah, masya Allah, Allahumma barik, ada di mana-mana. Rumah sakit, ada juga JIH itu Islam, rumah sakit malah banyak. Kenapa harus ke rumah sakit non Muslim yang bisa jadi mempengaruhi akhir kehidupan seseorang? Itu pertama. Kedua, dengan masuknya ke rumah sakit tersebut kan belum tentu sembuh juga kan. Ditambah lagi yang tanya adalah ini sudah tidak diharapkan kesembuhannya, ya malah tambah sudah. Kalau dimasukkan ke rumah sakit tersebut sudah jatuh tertimpa tangga. Karena apa? Sudah nggak, ya ibaratnya kan tinggal nunggu mati. Ya sudah, cari yang kira-kira seseorang itu bisa mensyahadatkannya. Atau malah bisa jadi misalnya masuk ke rumah sakit yang kental dengan nuansa Islamnya, sehingga bisa menuntun orang tersebut untuk syahadat, untuk mengakui kesalahannya, untuk taubat sebelum meninggal. Itu malah lebih baik. Ustaz lebih mahal, nggak apa-apa. Demi masa depan yang lebih cerah. Nah, kalau misalnya dimasukkan ke rumah sakit yang non Muslim, malah apa? Dituntun. Ya harta di dunia itu kan, dan begitu pula hukum yang ketiga yang berlaku ketika orang tersebut adalah orang kafir, dan begitu pula sebaliknya. Misal antum punya saudara yang kaya raya, sedangkan dalam hukum waris antum tuh misalnya masih dapat bagian sepersekian gitu misalnya antum posisinya asobah dan saudara-saudaranya ini Islam semua misalnya, sehingga dia pengen ketika dia meninggal nanti warisannya dibagi menurut syariat Islam misalnya. Kan ada sebagian orang itu semuanya Islam kecuali satu. Nah ternyata yang satu ini kaya raya, kan posisi sebagai asobah, syakik. Tapi saudara antum misalnya naudzubillah min dzalik non muslim, antum muslim nggak bisa mewariskan. Begitu pula misalnya antum punya adik, misalnya saudara yang paling antum sayangi, ini atau paman atau kerabat, dia banget. Nah, qadarullah antum meninggal suatu saat, antum nggak boleh memberikan warisan. Kemudian hukum yang keempat adalah anak perempuannya tidak boleh menikah laki-laki kafir dengan seorang wanita muslimah. Itu nggak, kemarin pakai jubah. Ya, semoga aja masuk Islam. Karena selama ini kan Cristiano Ronaldo itu terkenal dekat dengan umat Islam gitu. Pro, ya walaupun dia Nasrani. Semoga dia masuk Islam dan dia dan keluarganya. Nah, atau keluarganya. Kan Georgina kan bukan keluarga, itu pacar gelap. Sahabat antum yang pengen nikah seorang wanita kepincut misalnya, fans gelapnya, jangan ini terlalu soalnya terlalu riskan. Misalnya nikah dilamar, nggak boleh menerima wanita di negeri barat itu perempuan. Nah kalau misalnya ada perempuan yang menjaga agamanya, taat agama, misalnya dia tidak berzina, tidak fisik dan lain sebagainya, maka boleh antum nikahi. Lumayan kesempatan untuk memperbaiki keturunan. Kan orang Indonesia pesek, ya kan, sawo matang. Kalau orang Eropa kan sawo matang, tapi bukan matangnya kematangan gitu loh, busuk. Kalau lumayan bisa memperbaiki keturunan. Dan nggak salah misalnya antum, tapi alhamdulillah lagi kalau misalnya antum dapat orang, misalnya orang Eropa yang dari kecil itu sudah muslim, wah itu malah nggak perlu syarat lagi, jelas dia muslim. Nah, iya sikat ya. Kalau nih
ini tips dari saya. Kalau antum tuh pengen memperbaiki keturunan, kalau misalnya antum bisa kuliah di luar negeri, deketi teman-teman ya, misalnya orang-orang Eropa, tapi yang Muslim, lumayan antum nanti bisa dapat adiknya atau kakaknya. Salahnya tuh udah kuliah. Loh, ini tips ini terbukti ampuh loh, karena saya sudah mempraktekkannya, tapi saya nggak mau. Nggak ada bapak teman tuh, nggak apa-apa, adik saya biar bawa ke Indonesia, enggak. Dan sejak kecil itu Muslim, banyak seperti itu, alhamdulillah banyak sekarang. Maka kalau antum misalnya Mas Rafif pengen menikahi ukti mana Mas Rafif? Indonesia aja. Tak kira mau yang Turki kah? Oh, Turki banyak Muslim. Jadi aman. Tapi yang non Muslim juga banyak. Ini syarat yang keempat, perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Kemudian hukum yang kelima adalah wajibnya hijrah dari negeri tersebut. Misalnya seorang muslim tinggal di negara kafir, yang mana ketika di negeri kafir tersebut dia tidak bisa menjalankan syariat Islam, ibadah susah, sholat susah, puasa susah dan lain sebagainya. Bahkan ketika mau menjalankan ibadah akhirnya malah dihalang-halangi, seperti sebagian saudara kita di Eropa. Maka kalau memungkinkan bagi orang tersebut untuk hijrah, pindah dari negara tersebut, maka hijrah. Tapi kalau misalnya tidak bisa untuk hijrah dari tempat tersebut, misalnya dia miskin, ya sudah, mau gimana lagi. Terus sama. Tapi kalau sama memungkinkan, maka dia wajib hijrah. Itu dengan catatan kalau dia tidak bisa menjalankan praktek agama Islam di negeri tersebut. Tapi kalau misalnya bebas, antum mau sholat silahkan sholat, antum mau haji silahkan haji, antum mau sholat Jumat silahkan sholat Jumat, maka nggak masalah. Bahkan di Inggris itu ada kampus itu ketika sholat hari Jumat, waktunya sholat Jumat, ada ruangan khusus dikosongkan semuanya. Untuk apa? Umat Islam untuk sholat di tempat tersebut. Bahkan ada sebagian jalan itu ketika hari Jumat dikosongkan. Untuk apa? Umat Islam sholat Jumat di jalan raya tersebut. Jadi mana jalan tol kosong semua. Antum sholat di situ, nggak apa-apa. Antum nggak perlu hijrah. Itu kalau bisa menjalankan syariat Islam. Tapi kalau nggak bisa, ya diwajibkan hijrah. Itu juga memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya antum banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan memfokuskan keinginan antum untuk hijrah dari negeri tersebut. Kemudian hukum yang keenam yang berlaku bagi orang kafir, seseorang tidak boleh memulai salam kepada orang kafir. Ini biasanya terjadi ketika akhir tahun. Ya, orang Nasrani, orang Kristen, Katolik nggak pernah kok minta kita untuk mengucapkan selamat Natal. Ngapain kita mulai selamat Natal? Ya kan lucu. Mereka sendiri aja nggak pernah minta kalian harus mengucapkan kepada saya selamat Natal. Nggak pernah kok. Kok ada orang yang paling misalnya tiba-tiba kok mengucapkan selamat Natal? Padahal kan nggak boleh. Seorang mengucapkan selamat Natal itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kita mengakui agama mereka, padahal mengakui agama mereka adalah pembatal Islam yang ketiga ini. Bahkan ada sebagian orang yang KTP-nya Islam malah ribut. Harus ayo ucapkan bentuk toleransi lah. Mereka sendiri aja nggak pernah minta, ngapain kita ribut? Artinya apa? Kita meributkan sesuatu hal yang tidak penting. Oh, mereka sendiri nggak minta. Kecuali kalau misalnya orang Nasrani, orang Kristen, orang Katolik meminta kepada kita untuk mengucapkan selamat Natal, ya baru mari kita ributkan. Itu bermanfaat gitu loh. Ada faedahnya lah. Dan mereka selama saya hidup di dunia ini, saya nggak pernah dengar orang
mereka meminta, bahkan mereka enjoy aja diucapkan, ya silah, nggak diucapkan juga nggak masalah. Karena apa? Loh, saya ketika tinggal, saya di perumahan itu tetangga saya kafir semua, kanan gini saya itu Kristen semua, Nasrani, bahkan di blok itu dulu, tapi sekarang alhamdulillah sudah pindah. Satu blok itu rata-rata Nasrani, Kristen, dan selama ini nggak pernah kita cekcok, biasa aja. Ketika nakal ya monggo Pak, ketika ahad misalnya mau ke gereja Pak, iya silahkan. Bahkan baru kemarin saya ketemu beliau, mau kemana Pak? Gereja. Oh ya silahkan. Itu toleransi yang diperbolehkan seperti itu. Nggak boleh seorang toleransi ke kebablasan. Kemudian hukum yang selanjutnya bagi orang kafir itu tidak boleh masuk ke dalam kota suci Makkah. Maka orang kafir itu tidak boleh masuk di kota Makkah. Bahkan Ali radhiyallahu taala anhu ketika turun ayat surat At-Taubah ayat 28, Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyeru kepada segenap manusia, hendaklah setelah haji tahun ini tidak ada seorang musyrik yang tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, begitu juga orang kafir yang tawaf di Ka'bah. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada. Bahkan ini bukan larangan hanya untuk masuk ke Masjidil Haram saja, tapi tanah haram seluruhnya. Tanah haram seluruhnya. Ini hukum yang berlaku tentang orang-orang orang kafir. Sebenarnya di sini masih banyak, namun sepertinya waktu tidak mencukupi. Adapun yang diperbolehkan bagi seorang muslim, kita boleh bermuamalah kepada orang kafir. Misalnya tetangga kita bagi-bagi makanan boleh, kita memberi kepada orang kafir boleh. Selama bukan kita menerima hadiah mereka juga boleh, selama bukan di hari raya mereka. Dan boleh juga bagi seorang muslim untuk mengambil faedah dari keahlian mereka. Misalnya ada arsitek bangunan, antum pengen bangun rumah misalnya, ternyata yang antum pekerjakan ini orang non muslim, maka boleh, karena hukum asal muamalah itu diperbolehkan. Dan boleh juga antum untuk misalnya jual beli, misalnya antum jual beli, bahkan kita jual beli selama ini kan umumnya dengan orang kafir. Misalnya antum jual beli apa? Antum beli online di Shopee, ownernya siapa? Tokopedia, ownernya siapa? Non muslim, boleh, nggak haram. Maka kalau ada yang mengatakan fatwa haram, misalnya beli di Shopee sama Tokopedia, bisa diprotes seluruh dunia, karena hukum asal muamalah seperti itu. Jual beli misalnya antum depan rumah antum ada orang misalnya pedagang tukang bakso keliling gitu, ternyata dia non muslim, boleh saja. Dan begitu pula seseorang misalnya boleh berbuat baik kepada orang tuanya, hatta walaupun kalau seandainya dia kafir, bahkan bukan boleh, wajib seseorang itu berbakti kepada orang tuanya, walaupun dia kafir, itu hukumnya wajib, selama dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Misalnya memerintahkan kepada anaknya, kamu harus keluar murtad dari agama Islam, maka tidak boleh ditaati, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas dan Asma binti Abu Bakar. Suatu ketika ibunya Asma, ini ketika itu masih dalam kondisi musyrik. Kemudian ibunya Asma ini minta kepada Asma binti Abu Bakar untuk minta duit.
Maka ketika itu Asma bingung nih, boleh nggak saya nolong ibuku? Kemudian datang kepada Rasulullah SAW, ia curhat, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya ibuku mendatangiku, kemudian dia ingin minta bantuan, minta segenap uang dan lain sebagainya atau apa. Maka Rasulullah SAW, "Na'am, boleh, silahkan." Karena urusan muamalah, urusan dunia, urusan jual beli, urusan gaji. Misalnya antum punya anak buah, menang-menang anak buah antum kafe terus agak gaji, maka itu tidak boleh, itu dolim.